Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zahira Janatin Alfafa dari kelompok 8, yang mana pada video kali ini saya dan anggota kelompok saya akan membahas mengenai hukum benda. Hukum benda diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Hukum benda adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur keseluruhan aturan yang mengatur mengenai benda. Hukum benda bersifat memaksa, yang artinya harus dipatuhi, dituruti, dan tidak boleh disimpangi dengan mengadakan ketentuan baru mengenai hak-hak kebendaan. Berikutnya, benda dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut arti pentingnya dalam hubungan hukum dengan perbuatan hukum terhadap benda, yaitu 1. Benda berwujud dan tidak berwujud. Contohnya, jual beli, pewarisan, serta hibah. Kemudian, kedua, benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam pasal 511 KUH Perdata, benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak yang melekat pada benda bergerak, misalnya hak pakai dan saham. Kemudian, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak yang melekat pada benda tidak bergerak, disebutkan dalam pasal 508 KUH Perdata, misalnya hipotek serta hak tanggungan. Untuk yang ketiga, benda dipakai habis dan tidak dipakai habis. Benda dipakai habis dalam perjanjian yang objeknya benda dipakai habis apabila dibatalkan akan mengalami kesulitan dalam pemulihan pada keadaan semula. Benda tidak dipakai habis yang objeknya benda tidak dipakai habis apabila dibatalkan tidak begitu mengalami kesulitan pada pemulihan dalam keadaan semula. Contoh benda dipakai habis seperti roti serta kayu bakar. Kemudian, contoh benda tidak dipakai habis seperti jual beli televisi, kendaraan, serta perhiasan. Yang keempat, ada benda sudah ada dan benda akan ada. Nah, benda sudah ada dan benda akan ada ini memiliki arti penting klasifikasi yang terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang atau pada pelaksanaan perjanjian. Yang kelima, ada benda dalam perdagangan dan luar perdagangan. Nah, arti penting klasifikasi ini terletak pada penyerahan atau pemindah tanganan karena jual beli atau karena pewarisan. Yang keenam, yaitu ada benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Benda dapat dibagi pada perjanjian yang objeknya benda dapat dibagi, contohnya prestasi, dapat dilakukan secara sebagian demi sebagian. Misalnya, 1 ton beras dapat dibagi tanpa mengubah arti dan sifat beras. Yang ketujuh, yaitu benda terdaftar dan tidak terdaftar. Benda ini dapat dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya, sehingga mudah dikontrol pemilikannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai asas-asas hukum benda. Yang pertama adalah merupakan hukum pemaksa, yang artinya berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh pihak manapun. Yang kedua, dapat dipindahkan, kecuali isinya oleh undang-undang juga ditentukan sifat-sifatnya hak kebendaan itu sendiri. Asas yang ketiga adalah asas individuality, yang artinya objek dari hak kebendaan adalah barang yang individual default, yaitu suatu barang yang dapat ditentukan. Kemudian yang keempat adalah hak kebendaan selalu meletak atas keseluruhan objeknya, 500, 588, 606, dan sebagainya. Yang kelima adalah asas tak dapat dipisahkan atau unsplit per right, yang artinya kewenangan atau yang berhak tak dapat memindah tangankan sebagian dari wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Yang keenam, ada asas prioritas, yaitu semua hak kebendaan memberi wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari agendum, sekalipun luasnya berbeda-beda dan perlu diatur urutannya. Yang ketujuh, ada asas percampuran. Maksud dari asas percampuran ini, hak kebendaan yang terbatas, jadi selainnya hak milik hanya mungkin atas benda orang lain. Kemudian ada asas publisitas. Maksud dari asas ini yaitu atau mengenai benda-benda yang tidak bergerak. Jadi, mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku asas publisitas, yaitu dengan pendaftaran di dalam register umum. Setelah memberi penjelasan mengenai hak benda, dapat disimpulkan bahwa pengertian benda dalam hukum berbeda dengan pengertian hukum secara fisika. Karena dalam pengertian hukum, benda adalah sesuatu yang dapat diberikan hak di atasnya. Terdapat beberapa batasan tentang benda
dipandang dari sifat atau karakternya, seperti benda berwujud atau tidak berwujud, benda habis atau tidak habis dibagi, benda bergerak atau tidak bergerak, benda habis atau tidak habis terpakai, serta benda yang sudah atau akan ada dan lain sebagainya. Hak kebendaan bersifat mutlak, berlangsung lama, serta tertutup. Lalu, yang lebih tua kedudukannya lebih tinggi didahulukan, mengikuti benda di mana hak itu melekat. Hak atas kebendaan dibagi menjadi dua macam, yaitu hak kebendaan yang memberi kenikmatan, misalnya hak milik, hak memungut hasil atau hak pakai, dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, misalnya gadai, serta hipotek. Setelah menjelaskan materi mengenai hukum benda, kelompok kami berharap agar mahasiswa maupun mahasiswi dapat lebih memahami apa arti hukum benda, bagaimana asas-asasnya, serta apa saja contohnya. Kelompok kami juga meminta maaf jika terdapat kesalahan kata maupun tutur kata yang kurang berkenan bagi para penonton. Dengan demikian, kelompok kami mengucapkan sekian dan terima kasih.